Oke kawan-kawan ya, berjumpa lagi kawan-kawan ya, bersama kita Pak Tani WS, memberikan tips kawan-kawan pertanian organik yang ramah lingkungan pastinya. Untuk sepatu Pak Tani WS, kita akan hari ini pemanenan kacang panjang di lahan sempit kawan-kawan. Inilah kacang kita, kacang full organik kawan-kawan. Memanfaatkan lahan sempit sangat bermanfaat. Dan terus pemupukan, apa saja pemupukan yang tepat kawan-kawan dalam dunia pertanian organik kawan-kawan ya. Sebentar lanjut kawan-kawan, jangan lupa subscribe dulu kawan-kawan ya, untuk mengembangkan channel kita dan berkembang. Oke, saya ucapkan terima kasih dan ikuti terus kawan-kawan ya. Oke, ini kawan-kawan kondisi di lapangan kita, kondisi pertanian sempit kawan-kawan. Semoga kita menanam kacang panjang kawan ya. Ini sudah hampir 6 kali panen kawan-kawan, 6 kali panen ya. Inilah sudah 6 kali panen ini. Kita inilah bekas panennya kemarin ini. Ada ini kawan-kawan. Nah, ya. Dan kita pengolahannya ini kawan-kawan full organik kawan-kawan ya. Kita hanya menggunakan lidah kepit saja ini, tapi manfaatnya sangat luar biasa kawan-kawan. Bisa memenuhi kebutuhan atau ketahanan pangan dari rumah kawan-kawan ya. Ya. Ini kita memberi buktinya kawan-kawan. Ini cenderung pertanian organik kawan-kawan sangat mudah ini. Hamanya cenderung kurang ini kawan-kawan. Yang penting dalam dunia pertanian organik kawan-kawan, kita itu mencegah kawan-kawan ya, bukan mengobati, itu kira-kira. Nah, ya. Kita sambil panen ya, sambil diskusi kita. Ya, ini panjang kita. Jadi selama ini kawan-kawan kita mengendalikan hama penyakit secara rutin ya. Sebelum ada gejala pun sudah kita semprotkan. Kita hanya menggunakan pestisida nabati kawan-kawan ya. Pestisida yang terbaik biasanya kami gunakan itu kawan-kawan tembakau, serai, sama bawang putih ya. Cara pembuatannya kawan-kawan ada di deskripsi ya, bagaimana pembuatannya untuk mempersingkat waktu kita. Nah, ini ya. Kecil. Masih banyak.
Inilah kawan-kawan hasil kita di lahan sempit kawan-kawan, sangat banyak kawan-kawannya ini, sangat tercukupi kawan-kawannya. Ini kita juga membutuhkan sayur organik pastinya sehat kawan-kawannya, tidak mengandung residu kimia kawan-kawan yang dapat mengakibatkan kita lama-lamaan akan cenderung mengakibatkan penyakit kawan-kawan ya. Ini dia, tidak kalah kawan-kawan sayur-sayur kita sama di restoran ini, malah ini lebih sehat. Ya, itu kita beri tips kawan-kawan pemanfaatan lahan kita, lahan sempit kawan-kawan, sangat bermanfaat. Kita simpan dulu ya, kita simpan dulu. Jadi apa sih yang kita lakukan Pak Tani VS perawatannya itu dengan perawatan secara pestisida nabati kawan-kawan. Jadi 5-7 hari itu wajib kawan-kawan, wajib disemprot kawan-kawan ya, pestisida nabati. Tanpa ada gejala pun wajib kita taruh. Dan juga tips yang kedua kawan-kawan, selalu tanaman pinggir kita kawan-kawan ditanam serai kawan-kawan ya. Di serai juga ada serai dan juga itu bunga kenikir. Itu setiap pinggir kita kawan-kawan kita wajib kita tanam dalam dunia pertanian. Kenapa? Karena si serai sama si bunga-bunga ini kawan-kawan akan si menarik perhatian serangga tidak langsung ke tanaman induk kita. Sedangkan si serai tadi akan mengeluarkan secara aroma yang tidak disukai oleh serangga kawan-kawan, sehingga serangganya akan kabur. Dan juga si bunga akan memancing namanya serangga-serangga predator serangga kawan-kawan ya, seperti serangga-serangga lah. Contohnya seperti lebah juga akan predator kawan-kawan ya, mencegah hamanya juga kabur jadinya kawan-kawan. Dan terus kita hanya menggunakan pemupukan organik saja kawan-kawan, kita hanya menggunakan pupuk POC saja kawan-kawan ya. Ini POC kita kawan-kawan, kita menggunakan POC saja secara terus menerus kawan-kawan, tanpa pupuk kimia buatan kawan-kawan. Kita menggunakan ini kawan-kawan, ini wajib kawan-kawan ya. Wajib, istilah kata ini istilah kata ini wajib POC ini kawan-kawan. 7 hari interval kita kawan-kawan ya, 7 hari sekali kawan-kawan, ini wajib. Biasanya kita kalau sudah fase buah kawan-kawan, kita menggunakan dosis 1:5 kawan-kawan ya, supaya bertujuan. Biasanya tanaman dalam sudah fase begini, fase generatif, biasanya membutuhkan unsur-unsur hara yang lebih banyak kawan-kawan ya, untuk proses pembuahannya, supaya buah tadi kawan-kawan tidak gugur dan berbuah lebat kawan-kawan. Jadi si POC ini sebenarnya ini mengandung unsur hara yang kompleks kawan-kawan ya, dan komplit. Biasanya begitu kalau dunia pertanian organik kawan-kawan. Pembuatan POC ini kawan-kawan bisa kawan-kawan lihat nanti di deskripsi kawan-kawan bagaimana pembuatannya. Oke ya, untuk menghabiskan waktu kita, langsung saja kawan-kawan. Ini ember ini 5 liter ini bisanya nih, kurang 5 liter. Jadi kita kasih aja 500 ml. Ya, 500 ml ya. Biasanya POC kawan-kawan, kita juga memberi pengalaman kita, biasanya POC itu kalau masih bagus kawan-kawan, biasanya itu kalau kita cium biasanya tidak bau kawan-kawan. Nah, biasanya itu dia akan memakan aroma seperti bau tape biasanya. Berarti POC kita masih bagus kawan-kawan. Nah, biasanya kalau menunjukkan bau kawan-kawan, tambahkan saja namanya gula merah atau molase, supaya bakteri-bakteri dalam POC itu bisa berkembang atau tumbuh kembali lagi, sehingga POC kita kembali lagi bagus kawan-kawan ya. Kita itu saling pengalaman saja, sharing. Jadi penyiramannya ini kawan-kawan gini. Biasanya kalau penyiraman di ini
data karang kawan-kawan ya. Misalnya ibaratnya lebih banyak, lebih bagus biasanya. Jadi siram aja begini. Nah, ya. Sama batang-batangnya pun tidak masalah kawan-kawan. Cenderung dia tidak merusak tanaman ya. Nah, ya. Siram saja begini. Nah, ya. Nah, ya. Oke. Sekianlah kawan-kawan, bagaimana perawatan kita kawan-kawan kacang panjang organik di lahan sempit kawan-kawan. Yang pertama tadi penyemprotan kawan-kawan ya, itu wajib kawan-kawan 7 hari interval kita. Penyemprotan pestisida nabati itu wajib kawan-kawan. Yang kedua adalah penanaman di sekitar tanaman kita itu tanaman serai sama bunga kerikil kawan-kawan ya. Yang ketiga adalah pemberian POC secara rutin 7 hari juga sekali kawan-kawan, itu wajib. Takarannya 1:5 biasanya kalau sudah fase generatif kawan-kawan ya. Oke, sekian dulu kawan-kawan, cukup video kita hari ini. Semoga kawan-kawan mengerti dan paham kawan-kawan ya, dan juga memberi inspirasi bagi kawan-kawan yang lain. Berkebun organik kawan-kawan di lahan sempit sangat menjanjikan dan sangat efisien dan sangat menghemat kawan-kawan pastinya. Oke, sekian dulu. Salam organik. Salam Pak Tani WS.